Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kartika Purnamasari dari kelas R7C dengan NPM 2017 21500 173. Saya akan memaparkan sebuah materi tentang plagiarisme dan fungsi kutipan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD yang telah mempersilahkan saya untuk presentasikan materi tersebut. Definisi plagiarisme. Tidaklah mudah untuk mengatakan apakah suatu karya ya atau tidak mengandung unsur plagiat. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami definisi plagiarisme dari berbagai sumber. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan pendapat sendiri. Menurut Oxford American Dictionary dalam Kolbow 2001, plagiarisme adalah to take and ask another person ideas or writing or invention as one own. Menurut Trains dalam Online Dictionary for Library and Information Science, plagiarisme adalah copying or closely imitating take work of another, read, concept intent, without permission and with the intention of passing the result of original work. Definisi di atas semoga bisa kita cermati sehingga kita memahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Dengan demikian, pemahaman ini sebagai pegangan bagi kita untuk tidak melakukan tindakan plagiat. Adapun ruang lingkup plagiarisme, berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme. 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori yang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan kata atau data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 5. Melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah karya sebagai karya sendiri. Dan di sini ada jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Berdasarkan faktor kesengajaan, plagiat dibagi menjadi dua jenis, yaitu plagiat sengaja. Plagiat sengaja
adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaannya, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Dan di sini juga ada jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak, yaitu adanya plagiat ringan. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Plagiat sedang mempunyai persentase 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Plagiat total berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiah merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun tak diakui. Dan di sini pun ada jenis-jenis plagiat berdasarkan pola. 1. Plagiarisme total. 2. Plagiarisme parsial. 3. Autoplagiasi. 4. Plagiarisme antar bahasa. Dan jenis plagiat berdasarkan penyajian. Plagiarisme verbatim. Yang kedua, plagiarisme kain perca. Yang ketiga, plagiarisme parafrasa. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Yang kelima, plagiarisme struktur gagasan. Di sini pun ada identifikasi plagiarisme. 1. Penggunaan kosakata. Menganalisis kosakata yang digunakan dalam suatu tugas terhadap penggunaan kosakata sebelumnya dapat membantu menentukan apakah mahasiswa yang benar-benar telah menulis teks tersebut dengan menemukan suatu kosakata baru dalam jumlah yang besar, terutama kosakata lanjut. Dapat menentukan apakah mahasiswa menulis teks tanpa melakukan plagiarisme. Yang kedua, perubahan kosakata. Apabila penggunaan kosakata berubah secara signifikan dalam suatu teks, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme dengan cara copy-paste. Yang ketiga, teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengindikasikan penulis tidak menulis menggunakan pemikirannya sendiri atau beberapa bagian dari tulisannya bukanlah hasil karyanya. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Tidak wajar apabila dua orang penulis menggunakan tanda baca yang persis sama dalam menggunakan suatu karya tulis. Yang kelima, jumlah kemiripan teks. Pasti ada beberapa kemiripan antara beberapa teks yang menulis dengan topik yang sama seperti nama-nama, istilah-istilah, dan sebagainya. Yang keenam, kesalahan ejaan yang sama. Merupakan hal yang biasa terjadi bagi seorang penulis dalam membuat suatu karya tulis. Menjadi tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesalahan-kesalahan yang sama dalam pengejaan atau jumlah ejaan salah yang sama. Distribusi kata-kata. Tidak wajar apabila distribusi penggunaan kata dalam teks yang berbeda memiliki kesamaan. Sebagai contoh, suatu teks memiliki parameter yang sama untuk suatu distribusi statistik. Selanjutnya, struktur sintaksis teks. Hal ini menunjukkan plagiarisme mungkin saja telah terjadi jika dua teks secara jelas memiliki kesamaan struktur sintaksis. Yang
rangkaian panjang kata yang sama. Tidak wajar apabila suatu teks yang berbeda, bahkan yang menggunakan judul yang sama, memiliki rangkaian atau urutan karakter yang sama. Ada orde kemiripan antar teks. Hal ini bisa mengindikasikan plagiarisme apabila orde kecocokan kata atau frasa antar dua teks sama, meskipun diajarkan untuk menyajikan fakta-fakta dalam suatu aturan. Selanjutnya, ada ketergantungan pada kata atau frasa tertentu. Seorang penulis mungkin memilih penggunaan suatu kata atau frasa tertentu. Kekonsistenan penggunaan kata-kata tersebut dalam suatu teks yang ditulis oleh orang lain dengan menggunakan kata yang berbeda. Ada frekuensi kata. Tidak wajar apabila kata-kata dari dua teks yang berbeda digunakan sebagai frekuensi yang sama. Terus ada keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau kalimat pendek. Tanpa pengetahuan para penulis tentu memiliki keputusan penggunaan panjang kalimat yang tidak biasa dikombinasikan dengan fitur-fitur lain. Teks yang dapat dibaca. Penggunaan metrik atau ukuran seperti indeks, gunning, VOG, flash reading as, formula, atau SMOG dapat membantu menentukan suatu skor kemampuan. Dan yang terakhir, ada referensi yang tidak jelas. Apabila referensi yang muncul dalam suatu teks tetapi tidak terdapat pada daftar pustaka, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme cut and paste, di mana penulis tidak menyalin referensinya secara jelas. Mengapa plagiarisme terjadi? Beberapa tindakan plagiat terjadi di sekitar kita. Tentu saja, hal ini cukup menjadi perhatian kita semua, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk mengantisipasi tindakan ini. Tindakan plagiat akan mencoreng dan memburamkan dunia akademis kita, dan tidak berlebihan jika plagiarisme dikatakan sebagai kejahatan intelektual. Ada beberapa alasan, pemicu, atau faktor pendorong menjadi tindakan plagiat, yaitu 1. Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. 3. Kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. 4. Kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Apapun alasan seseorang melakukan tindakan plagiat, bukanlah satu pembenaran atas tindakan tersebut. Menghindari tindakan plagiarisme. Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain. 1. Karya mahasiswa, skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. 3. Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Selain bentuk pencegahan yang telah disebutkan di atas sebagaimana ditulis dalam www.Writing Myth Edu WCC Avoiding Plagiarism,
ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan atau melakukan parafrase. 1. Pengutipan. Menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat yang dengan menyebutkan sumbernya. Kedua, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dan dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Yang kedua, parafrase. 1. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide, gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide gagasan yang telah menyebutkan sumbernya. Selain dua hal di atas, untuk menghindari plagiarisme, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi pendukung anti plagiarisme, baik yang berbayar maupun gratis. Misal, menggunakan alat atau aplikasi pendeteksi plagiarisme. Misalnya, Turnitin, Wikopifine, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan aplikasi Zotero, EndNote, dan aplikasi sejenisnya untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka. Tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. 1. Tentukan buku yang hendak Anda baca. 2. Sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. 4. Sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. Yang kelima, setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Yang keenam, ketika menulis artikel, maka jika ingin menyortir dari buku yang telah Anda baca, fokuslah pada kertas catatan. Yang ketujuh, kembangkan kalimat Anda sendiri dari catatan yang Anda buat. Adapun sanksi plagiarisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. 1. Teguran. 2. Peringatan tertulis. 3. Penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa. 4. Pembatalan nilai. 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. 6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. 7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.
Dan kesimpulan dari materi tersebut adalah, jadi kesimpulan materi di atas ialah plagiarisme adalah bentuk jiplakan, meniru, atau merebut karya ilmiah seseorang tanpa pemilik karya ilmiah tahu. Fungsi kutipan adalah membuat sebuah menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, dan memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Itulah materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.